Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami maknai sebentar biar kita semuanya paham. Oh, aku dongo iki apa to maknane? Jadi tahu maksudnya. Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku menunaikan ibadah haji ini, menunaikan umrah ini semata-mata karena imanku kepada Engkau ya Allah, bukan kepada yang lain, bukan karena niat-niat yang lain, tetapi semata-mata karena Engkau. Dengan segala rintangannya ya Allah aku kesini, dengan segala kesulitannya ya Allah aku kesini. Bahkan harus menunggu sampai 3-4 tahun, bahkan dibuat deg-degan iso mangkat pora karena biayanya yang naik. Tapi alhamdulillah ya Allah aku sampai kesini semata-mata karena apa? Karena Engkau. Jadi ini ada pemurnian niat kita untuk apa? Untuk tawaf, untuk umrah, untuk haji. Ada pemurnian niat. Wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, aku siap membenarkan semua yang ada di dalam kitab-Mu. Engkau janjikan di kitab-Mu, ud'uni astajib lakum. Engkau akan kabulkan semua orang yang berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Kan Allah berfirman seperti itu. Maka ya Allah, aku siap membenarkan semua itu. Wafa'an bi ahdika. Ya Allah, Engkau pasti akan memenuhi janjimu. Engkau pasti akan memenuhi janjimu. Maka ya Allah, saat ini ya Allah, saat ini ketika aku akan tawaf, akan aku tagih semua janji-janjimu. Dan Engkau sudah berjanji akan memenuhi seluruh janjimu. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak akan lalai dengan janjinya. Maka ya Allah, saat ini aku akan tagih. Aku akan tagih janji-janjimu. Dengan apa? Dengan mengabulkan doa-doaku. Dengan mengampuni seluruh dosaku. Engkau janjikan bahwasanya apa? Orang yang minta ampun, orang yang bertaubat akan Engkau terima taubatnya, Engkau akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Maka ya Allah, saat ini akan aku tagih janji-janjimu tersebut. Wattiba'an li sunnati, dan ya Allah, mulai detik ini saya siap melaksanakan sunnah-sunnah siapa? Nabiyyika, sunnah-sunnah nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ini Ibu dan Bapak bisa langsung menuju ke Rukun Hajar Aswad. Ke Rukun Hajar Aswad. Nah setelah sampai di Rukun Hajar Aswad, nanti Ibu dan Bapak melirik atau menghadap ke kanan, melirik ke kanan, itu nanti di atas, di sudut atas, itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Nah ini ada gambarnya di situ, ada lampu hijau. Nah nanti garis imajiner antara Rukun Hajar Aswad dan lampu hijau, maka di situ kita bisa memulai tawaf. Caranya bagaimana? Caranya kita lambaikan atau kita hadapkan wajah ke Hajar Aswad, lalu tangannya kita lambaikan, lambaikan seperti ini, lalu kita ucap apa? Allahu Akbar. Gampang apa? Allahu Akbar. Nah Ibu dan Bapak, Hajar Aswad itu warnanya apa? Putih atau hitam? Hitam. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Aslinya apa? Putih. Di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya warna asli Hajar Aswad itu adalah putih, seputih susu. Kenapa menjadi hitam?
Kenapa menjadi hitam? Karena dosa-dosa manusia. Sama seperti hati kita. Hati kita dulu dilahirkan dalam kondisi fitrah suci. Seiring berjalannya waktu, lalu kita kotori dengan kemaksiatan, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya hati kita ini menjadi apa? Menjadi ternoda. Nah, ketika kita menghadap Hajar Aswad, kita lambaikan tangan ke Hajar Aswad, maka yang teringat apa? Dulu ini warnanya putih, sekarang menjadi hitam. Jangan-jangan kita ini turut andil membuat semakin hitamnya Hajar Aswad karena dosa-dosa kita. Lalu selama betul. Jangan-jangan kita ini ikut andil dalam membuat hitamnya Hajar Aswad ini karena dosa-dosa kita. Maka ketika kita lambaikan tangan, itu di dalam hati kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tadi kan Allah sudah janjikan, sudah janjikan apa? Sudah janjikan bahwa fa'an bi'ahdika. Bahwasanya Allah tidak akan memenuhi janjinya. Maka ketika kita menghadap Hajar Aswad, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Karena apa? Karena hatiku yang hitam, karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya dosa-dosa yang telah aku perbuat. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka insya Allah ketika ibu dan bapak lakukan itu dengan hati, dengan kesungguhan hati, detik itu juga Allah akan ampuni dosa-dosa ibu dan bapak semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi bukan hanya sekedar melihat, kok emang susu anak kemen. Tapi di dalam hati kita harus itu istighfar. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Itu maknanya ketika kita menghadap Hajar Aswad. Dulu warnanya putih, sekarang menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Maka ketika kita menghadap Hajar Aswad, yang pertama kali kita ingat adalah dosa-dosa kita. Betul nggih? Kita mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu, ibu dan bapak nanti bisa mengelilingi Ka'bah untuk tawaf. Nah, Rasulullah SAW menuntunkan satu doa pada saat tawaf ini, yaitu antara rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Ini Rasulullah tuntunkan doa. Dan doanya insya Allah ibu dan bapak semuanya sudah hafal. Doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi. Sekali lagi. Doanya ini antara Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang mana tahu itu? Itu makam Ibrahim yang warnanya kuning, dia seperti sangkar burung. Itu makam Ibrahim. Apa yang dimaksud makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu adalah tapak kaki. Bekas tapak kaki dari Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, bekas tapak kakinya ini dinamakan dengan makom. Makom. Kalau di Turki ada namanya makom Rasulullah Muhammad SAW. Kalau nanti yang akan umrah pas Turki, nanti di Turki di kitab kafe nanti ada itu makom tapak kakinya Nabi Muhammad. Tetapi yang di Ka'bah ini adalah tapak kakinya Nabi
Nabi Ibrahim. Nah ini. Nah doanya tadi. Subhanallah. Subhanallah ini kalimat apa? Kalimat apa? Tasbih. Ya, tasbih. Yaitu kalimat untuk mensucikan Allah. Kalimat ini kita ucapkan ketika ada orang-orang yang dia merendahkan keagungan dari Allah. Di dalam Al-Baqarah itu Allah firmankan, kita diajarkan kepada kita wa qalu takhadzallahu walada. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wa qalu takhadzallahu walad, bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Benar atau enggak? Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Maka bagaimana ajaran Allah? Subhanah. Maka katakanlah kepada Allah, Maha suci Allah. Subhanah. Maha suci Allah. Bahasanya Allah itu apa? Lam yalid walam yulad. Tidak berputra dan tidak diputrakan. Maka ketika ada orang-orang yang dia merendahkan keagungan Allah, kita ucapkan subhanallah. Termasuk kita, kadang kita ini juga sering merendahkan perintah Allah. Nah, ini dalam kita mengucap subhanallah ini kita harus dalam hati. Loh, apa pernah kita merendahkan perintah Allah? Sering ibu dan bapak. Coba ketika ibu dan bapak terutama, ketika sedang adzan Isya, kok bal-balane gayeng banget. Kira-kira abot bal-balan apa abot Isyae? Nah, sik nanggung ini kurang 5 menit no, padahal wis komat. Itu namanya apa? Merendahkan perintah Allah, padahal Allah sudah panggil Allahu akbar, Allahu akbar. Wis dipanggil kita. Tapi abot yang lain. Kerjane lagi nyambut gawe, nanggungi kurang sithik. Engko sik salate engko sik ditunda. Merendahkan perintah Allah dan juga hal-hal yang lain. Ibu-ibu juga sama. Wah, lagi jagongan gayang. Allahu akbar, Allahu akbar. Sik ya. Sik ditutuke sik ya. Rapate ya, rapat. Rapat apa itu? Rapat karo tonggo-tonggone ambi petan. Nanggung. Ini, maka kita ucapkan, ketika kita mengucapkan subhanallah, ya Allah, betapa kami sering masih melelehkan perintah-perintah-Mu. Dalam hati kita istighfar. Betul ya? Alhamdulillah ucapan apa? Ucapan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, faktornya, apakah kita ini sudah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Sampun apa daring kemudian Bapak? Kita sudah punya rumah yang bagus, pengen satu rumah lagi. Biar carane duwe omah meneh. Masih kurang kan? Padahal yang ada aja belum kita syukuri. Rumah yang kita pakai itu masih belum kita pakai untuk kajian. Rumah yang kita pakai belum bisa untuk memelihara anak yatim. Rumah yang kita pakai belum bisa kita pakai untuk kebaikan-kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada sekitar. Tetapi kita masih sering mengimpikan biar caranya iso nambah omahnya. Kita punya motor, pengen lagi motor yang lebih bagus, padahal motor yang ada belum kita syukuri. Padahal semua nikmat Allah itu besok akan dihisab. Akan dihisab oleh Allah. Al-haqqu takatsur. Permukaan telah melalaikan kamu hatta zur tumul maqabir. Sampai gua apa? Sampai gua masuk ke dalam kubur, tidak ada puasnya. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita dalam hati beristighfar. Ya Allah, alhamdulillah aku yang belum bisa mensyukuri nikmat-Mu. Dan jadikan aku menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba orang yang pandai bersyukur. Karena apa? La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita ucapkan gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan kalimat apa? Kalimat yang ketika kita ucapkan, maka seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. La ilaha illallah. Kalimat yang ketika kita ucapkan dengan hati di akhir hidup kita, Allah akan jamin kita masuk ke dalam surga. Dengan satu kalimat apa?
La ilaha illallah. Kalimat yang ketika orang ucapkan maka dia haram darahnya untuk kita tumpahkan. Kata nggih? Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Allah, sungguh aku di dalam hatiku, aku akan bertekad engkau adalah satu-satunya yang berhak disembah, bukan yang lain. Engkau adalah satu-satunya zat yang zat yang berhak kita ibadahi, bukan yang lain. Allahu akbar. Maka ketika Allah Maha Besar, maka ketika itu semuanya itu sudah kita renungkan, ya Allah, sesungguhnya semuanya itu kecil. Yang agung hanyalah Engkau. Yang besar adalah Engkau. Maka mulai sekarang ya Allah akan aku utamakan Engkau daripada yang lain. Maka jamaah makullah, ketika subhanallah kita benar, alhamdulillah kita benar, la ilaha illallah kita benar, Allahu akbar kita benar dari hati kita, dan kita yakini itu, setelah kita akan berjanji setelahnya untuk melaksanakan ini, maka Allah berikan kesempatan kita berdoa antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Allah berikan kesempatan untuk berdoa kepada kita. Dan ini merupakan tempat yang paling mustajab. Syarat. Ini merupakan tempat yang paling mustajab. Maka berdoalah di sini. Berdoalah di sini. Doanya apa? Doanya bebas. Saya katakan, doanya bebas. Sesuai dengan hajat ibu dan bapak. Boleh memakai bahasa apa saja. Memakai bahasa Arab boleh, memakai bahasa Indonesia boleh, memakai bahasa Jawa juga boleh. Loh, kok di bimbingan ada doa putaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Itu adalah ijtihad para ulama. Tapi itu bukan menjadi suatu kewajiban, juga bukan menjadi suatu sunnah. Bahkan ulama mengatakan ketika kita tawaf, kita dilarang membaca doa. Loh, aneh atau enggak? Kita dilarang membaca doa. Artinya apa? Kita tidak boleh berdoa dengan hal-hal yang tidak kita pahami. Apalagi menirukan. Menirukan ada yang membimbing. Lalu kita mengamini padahal kita tidak tahu doanya. Suami berdoa, ibu mengamini, padahal suaminya dengan bahasa Arab minta untuk tambah istri, ibu mengamini. Fatal nama mboten. Maka doanya bebas dengan bahasa apapun. Tidak boleh membaca doa, tetapi kita disunahkan untuk berdoa. Artinya membaca doa itu mengucapkan sesuatu yang tidak kita pahami. Tetapi berdoa itu harus kita pahami. Sekali lagi boleh dengan bahasa apapun. Boleh dengan bahasa apapun. Maka ibu dan bapak, jangan stres. Aku doa pertama dulu ngapal, keduanya putaran kedua belum hafal. Enggak. Kalau itu enggak hafal enggak apa-apa. Yang penting ibu dan bapak berdoa dengan doa yang ibu dan bapak pahami. Nah, kemudian antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah tuntunkan satu doa lagi. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ditambah wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Maknanya doa ini apa? Tadi dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani, kita oleh Allah sudah dibebaskan untuk berdoa apa saja. Maka ketika sampai di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita serahkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa aku yang baik untuk duniaku. Yang baik untuk duniaku. Wa fil akhirati hasanah, dan juga yang baik untuk akhiratku. Ngerti nggih? Dan juga yang baik untuk akhirat. Tapi sekiranya doa, kita berdoa itu kan sesuai dengan keinginan kita, ngerti nggih? Keinginan kita mungkin gini, tapi Allah memandang. Wah, iki yang tak kabulke, ya. Yang kita kabulke doa iki elek. Nah, elek untukmu, tidak baik untukmu. Maka kita serahkan kepada Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang telah aku panjatkan tadi untuk kebaikanku di dunia, juga untuk kebaikanku di akhirat. Bagina azabannar, dan ya Allah hindarkanlah kami dari api neraka. Nah itu, jadi dalam tawaf itu nggih doanya yang Rasulullah tuntunkan hanya dua. Satu, antara rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh. Kemudian dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani doanya bebas, nggih, bebas. Kemudian dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ditambah wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, cuma gini Ibu dan Bapak, oke, 3 menit. Saya biasa memanajemen doa ini dengan apa itu? Memprogram doa-doa sebelum kita tawaf. Saya contohkan, misalkan putaran pertama itu saya akan mendoakan ibu saya, karena ibu merupakan orang yang paling berjasa dengan kita. Surga kita ini dia terletak pada ridho dari ibu. Banyak kisah-kisah sahabat yang ketika dia doa kepada ibu, maka dia terhalang masuk ke dalam surga. Maka pertama kali yang kita doakan adalah ibu kita. Kemudian putaran kedua akan saya doakan bapak saya. Oke, bapak saya. Nah, nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga saya doakan istri, atau suami, istri atau suami. Kemudian yang keempat kita doakan anak-anak kita, karena anak-anak kita merupakan investasi kita. Anak-anak yang kita harapkan ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita tetap mendoakan kita, karena doa anak-anak kita itu apa? Merupakan salah satu amal yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal. Maka kita doakan anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, khususnya itu. Kemudian yang kelima kita doakan pada diri kita sendiri. Kita mohon ampun kepada Allah atau apa yang menjadi visi kita untuk hidup kita ini. Nah, itu kita doakan pada putaran yang kelima. Kemudian yang keenam saya doakan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya. Nah, ada kakak, ada adik, Pak D, Simbah, bule, kita doakan di situ. Nah, yang keenam. Kemudian yang ketujuh, saya akan doakan orang-orang yang titip doa kepada saya. Jadi orang yang titip itu kita catat. Doanya apa, hajatnya apa. Lalu kita baca di situ. Kita sampaikan satu-satu ke hadapan Allah SWT. Nah, ini sudah jam 7 nih. Bu Dokter juga sudah rawuh. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokahnya, memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dokter.